Oh, ini meluap ya? Lihat, airnya meluap. Oh ya. Mang, di sini udah berapa lama sih? Udah ada berapa tahun di sini ya? Ah, Udah ada 10 tahun mah. kolam air deras di malam hari. Jadi kebetulan hujan sehingga waspada supaya tidak banjir. Kita nanti akan lihat bagaimana kondisi air pada waktu hujan. Mengecek ya. Sebentar. Itu dapurnya. Assalamualaikum, selamat malam saudaraku. Ini kebetulan saya ada di lokasi kolamnya Pak Arifin ya. Desanya desa apa nih Mas Asep? Bener ya? Gunung Bener, kecamatannya Pamijahan ya. Jadi daerah Bogor ya. Lokasi ini kurang lebih mungkin sekitar 30 kilo lah dari kota Bogor ya, sekitar ya, mungkin sekitar 1,5 jam ya, 1,5 jam. Jadi ini sengaja saya perkenalkan nih petani kita namanya Pak Asep, mengelola sebuah unit kolam air deras ya. Jumlahnya berapa Pak Asep di sini jumlahnya? Jumlah kolamnya 25 ditambah 8 33. 33 ditambah sama yang bawah 4 ya, 37 tambah nila udah termasuk nila. 37 kolam. Jadi ini ada unit kolam air deras 37 kolam ya. Membendung sungai apa ini ya? Ciampea ya. Oh, Ciampea ya, dibendung. Sudah berapa tahun mengelola kolam air deras ini Pak Arifin? Baru 3 tahun 4 tahun jalan. 4 tahun jalan mengelola ya. Jadi umumnya rata-rata ukuran kolam tuh berapa ya? Yang udah lama ukurannya 9, panjang 9. Panjangnya 9, ya, lebarnya 3 meter. lebarnya 3 meter. Kemudian biasanya tingginya itu berapa tinggi airnya? Tinggi airnya kurang lebih 1,5 meter. 1,5 meter ya. Kolamnya dalamnya itu 2 meter. Oh, dalamnya 2 meter. Kurang lebih 2 meter. Ya, ya. Kemudian diisi benih berapa kalau ikan mas di satu kolam rata-rata? Itu tergantung itunya. Kadang-kadang ada yang 2 kintal per kolam, ada yang 3 kintal per kolam, ada yang sekintal 5 kilo satu kolam. Ya, ya. Semua benih dari Subang ya? Ya, dari Subang. Dari Subang dengan ukuran benih kurang lebih 1 kilo isi berapa? Ada yang 1 kilo isi 60, 50. Yang paling kecil 1 kilo 100. 1 kilo 100 Cuman ya? rata-rata sekarang paling antara 50-60 per kilo. Oh, 50. Nah, terus kemudian pada awal ditanam itu pakannya pakai yang berapa mili ukurannya? Pakannya rata-rata pakai yang 2 mili. 2 mili ya? Ya, 2 mili. Oh, apung ya? Sampai berapa lama tuh pakai pakan apung? Paling sekitar 3 bulanan baru bisa diganti. Oh, pakan apung itu yang Sinta atau yang apa itu biasanya? Pakan apung kadang-kadang pakai yang Sintanya, kadang-kadang pakai yang apa namanya itu? Laju. Laju. Oh, laju apung ya. Jadi ada 2 macaman ya, gitu ya. Jadi setelah umur 3 bulan pakai apung, kemudian disambung dengan tenggelam. Baru diterusin sama tenggelam. Oh, kemudian tenggelamnya berapa bulan tuh? Itu kalau tenggelam pokoknya dari 3 bulan apung diganti sama tenggelam. Itu sampai dewasa ikan. Itu terus pakai tenggelam. Sampai panen tuh kira-kira berapa bulan tuh? Kalau masalah panen nyampe daging rame, kadang-kadang itu nyampe 6 atau 7 bulanan. Itu udah baru jadi daging rame.
Kalau misalkan sampai daging ukuran 8-9 ton atau 10 itu minimal kurang lebih 9 bulan atau 10 bulan. Oh, jadi kalau sampai ukuran 1 kilo itu kira-kira 9 bulan? Iya, 9 bulan. 9 bulan. Nah, itu dari benih yang tadi 2 kintal itu kemudian disortir dulu ya? Disortir. Berapa kali sampai nyortir sampai ukuran katakanlah panen sekilo? Kadang-kadang 2-3 kali. 2-3 kali ya. Oh iya. Nah terus rata-rata satu kolam itu yang tadi bisa panen daging berapa ton ya? Kalau panen perkiraan gitu. Yang isi 1 kintal 5 kilo. Itu paling sebanyak 3 tonan lah. 3 ton ya rata-rata ya? Iya, 3 ton atau 2,5 ton. Oh gitu ya. Rata-rata kurang lebih 3 ton. Oh. Tapi kadang-kadang juga produksi ikan-ikan babon ya yang 2 kilo, 3 kilo. Alhamdulillah ada. Ada ya. Ada. Itu bagaimana caranya itu apa memisahkan ikan-ikan yang apa super jumbo atau bagaimana? Itu memisahkan jarang juga. Cuman dari satu kolam itu ada juga yang babon lalu bisa dipisahin dicampurin dengan kolam yang lama ya. Itu kebanyakan babon itu memang ngambil dari luar juga. Luar ya. Dari luar juga. Jadi kan udah besar gitu kan? Udah besar belinya, udah 2 kilo ke atas. Bos beli baru dipindahin ke sini gitu. Oh iya. Kemudian kendalanya selama ini apa ya Mas Asep budidaya air deras ini? Kan pasti ada kendala ya. Ya kendalanya gitu kalau misalkan musim hujan atau musim hujan ya kemungkinan kendalanya dari sampah. Oh sampah. Iya sampah. Kalau misalkan musim kemarau ya kendalanya air kecil itu juga gitu. Oh terhadap pertumbuhan ya. Terhadap pertumbuhan terus pakannya pun juga kita kenaikannya berpengaruh ya. Iya harus diatur juga gitu. Jadi kalau misalkan air kecil kemarau mungkin pakan itu harus diturunin jangan sampai terlalu kenyang. Gitu. Iya. Jadi kalau misalkan terlalu kenyang kebanyakan ikan banyak yang mati. Oh gitu. Kemudian ada kendala penyakit nggak selama ini? Kalau masalah penyakit selalu ada. Selalu ada ya? Selalu ada. Apa biasanya penyakit yang ada itu di kolam air deras? Mungkin kalau misalkan penyakit, kadang-kadang ikan itu kena jamur juga gitu. Jamur ya? Di insangnya maksudnya? Iya, kadang-kadang masuk asam. Kadang-kadang kalau nggak masuk asam berjamur. Ya mungkin nggak tahu juga kalau masalah penyakitnya itu dari apa. Yang jelas mungkin dari air kotoran gitu. Oh gitu. Kemudian kira-kira kematiannya berapa persen tuh Mas Asep dalam selama ini rata-rata di sini? Ya kalau kematian nggak bisa itu juga. Cuman kalau misalkan kita timbang gitu ya, minimal kalau lagi musim penyakit kadang-kadang ada yang 1 kilo, 2 kilo, sampai 3 kilo ada lah. Itu tiap pagi gitu. Tiap pagi ya? Tiap pagi gitu. Tapi alhamdulillah sih kalau misalkan lama-kelamaan paling seminggu atau sebulan 2 bulan misalnya sehat lagi. Kalau ikan dijual kemana selama ini Mas Asep? Kalau masalah dijual saya kurang tahu juga. Ke Jakarta ya, Jabodetabek ya. Yang jelas dari sini sama bos dibawa ke penampungan Ciganjur. Penampungan Ciganjur. Ya mungkin dijualnya di situ nggak tahu kemana. Mungkin banyak konsumen juga dari mana-mana. Gitu. Oh iya. Ya terus ini komentar dengan kenaikan harga pakan bagaimana di petani ini? Kan pakan naik terus nih. Kalau masalah pakan ya mungkin ya kaget juga ya. Karena kalau pakan naik terus masalah penjualan ikan selalu di bawah gitu ya. Oh ya. Mungkin ngeri juga lah gitu. Ngeri juga gitu. Ya. Terus kira-kira supaya tetap bertahan bagaimana caranya kalau pakan itu sudah mahal seperti ini? Ya mudah-mudahan pakan jangan sampai naik lagi lah gitu. Oh gitu ya. Apalagi ikan kalau pakan kayaknya gitu ya. Kayaknya naiknya gampang-gampang aja gitu. Kalau ikan susah juga gitu mau ditaikin gimana karena saingannya pun banyak sekali gitu. Ya. Kalau boleh tahu alasan pakai pakan Sinta ini apa ya? Selama ini udah berapa tahun ya Mas Asep pakai pakan Sinta? Selama saya di sini selama 3 tahun jalan ini masalah pakan
gimana ya? Alasannya Stabil apa gimana apa hasilnya? Kalau masalah stabil ya alhamdulillah stabil gitu ya, karena selalu pakai yang diutamakan itu pakai Sinta. Oh, gitu. Itu selain daripada Sinta yang lain juga pakai. Kalau misalkan lagi telat dari Sinta mungkin pakai yang lain juga gitu. Ya. Ya mungkin menurut saya itu yang paling diperbanyak selalu Sinta yang pakai. Karena kualitas lah ya. Kualitas juga. Oh ya. Itulah saudaraku beberapa informasi mudah-mudahan berguna. Ini memang saya sengaja malam hari datang ke kolam untuk bisa melihat situasi kolam dalam malam hari. Kalau siang atau pagi hari sudah biasa. Nanti kita lihat bagaimana kondisi kolam di malam hari ya. Walaupun mungkin kita tidak bisa ngasih makan, tapi kita ingin tahu kondisi kolam dalam situasi malam hari. Terima kasih. Kita teruskan video ini ke kolam-kolam yang kita lihat di malam hari. Terima kasih saudaraku. Sobat gitu. Ini kondisi kolam di malam hari, kebetulan hujan. Kalau hujan kondisi kolam perlu dicek airnya ya Mas Asep. Bedanya apa kalau antara hujan dengan enggak? Ya perbedaannya kalau hujan orang kerja selalu santai. Terus? Kalau hujan kan kadang-kadang kita takut airnya ikan itu Bahaya ya? bahaya gitu. Oh jadi hujan harus lebih waspada. Lebih waspada gitu. Karena itu yang paling kita takutkan itu sampah. Oh gitu. 10 tahun kerja di sini, ngerawat ikan. Oh gitu. Jadi tugasnya apa di sini? Cuma ngerawat atau ngasih makan atau gimana? Ngerawat, ngasih makan, Terus lihat air, terus manen juga. panen, Oh, jaga juga. jaga tiap malam. Tiap malam ya. Ya. Oh iya. Kita akan lihat stok pakan yang ada di gudang nih. Ada. Ini pakai Sinta yang 3 mili ya. Keren ya. Ini apung. 2 mili. Mana yang 3 mili? Oh ini. Ini pakannya sudah mau habis. Malam hari. Kan? Oh, jadi bisa. Itu bahaya nggak Mas? Bahaya nggak bahaya, cuman yang bahaya itu sampahnya. Oh, sampahnya. Sudah biasa. Oh. Oh, bisa mualafnya lebih besar lagi. Sampai rata bagaimana? Oh, gitu. Jadi jumlah total kolam 37 ya? Ya 37.